Cerita berlanjut di Istana Yuanyi, ketegangan muncul setelah mereka gagal memanfaatkan peluang untuk mengalahkan Pak Tuan Nangong, yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk kembali berkuasa. Pemimpin istana menegur Tong, salah satu bawahannya, karena dianggap terlalu ambisius dan mempertanyakan loyalitasnya. Sebagai hukuman, Tong diperintahkan untuk menempati kandang yang kosong di penjara salju, bekas tempat seekor anjing yang mati, menunjukkan betapa rendahnya kepercayaan pemimpin terhadapnya. Berlangsung di penjara salju di Istana Yuanyi, tempat Tong menerima hukuman. Ketika memasuki penjara yang dingin dan suram, Tong diperintah untuk berhenti melihat ke belakang, seolah disuruh melupakan masa lalunya yang mungkin lebih bermartabat. Saat berada di dalam, seseorang dengan kasar mengingatkannya bahwa manusia berjalan dengan tegak, sementara anjing merangkak, mempermalukannya dengan cara memperlakukannya lebih rendah dari seorang manusia. Tong dipaksa memakai pakaian kumal, semakin menegaskan penghinaan yang diterimanya, dan menyimbolkan posisinya yang terendah di istana itu. Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, para penghuni lembah berkumpul untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Suasana penuh sukacita dengan ucapan selamat berulang kali dari para penghuni, memperlihatkan rasa hormat dan kegembiraan mereka. Mereka menikmati makanan dan minuman bersama, sambil membahas betapa pentingnya menjaga keseimbangan suhu makanan untuk kesehatan. Ketua lembah, Sue, dengan sikap penuh perhatian, mengingatkan tentang pentingnya kebiasaan menjaga kesehatan. Para muridnya berterima kasih dan memuji ajarannya yang membuat mereka semakin paham ilmu pengobatan. Acara berlanjut dengan Tuan Muda Huo yang bersulang dengan ketua lembah, mempererat hubungan antara mereka. Namun, suasana berubah ketika murid-murid mulai menyoroti kedekatan mereka dengan ketua dan merasakan bahwa malam ini perlu dirayakan bersama-sama agar kebersamaan terasa sempurna. Seiring dengan malam yang semakin larut, ketua lembah memberi amanat khusus kepada para muridnya untuk turun ke pasar di kaki gunung esok hari, membawa kembali barang-barang menarik sebagai buah tangan. Salah satu murid menceritakan tentang seorang pedagang dari Mobei yang memiliki banyak benda unik, dan ketua memberikan izin untuk mengambil uang dari gudang jika diperlukan. Suasana menjadi penuh antusiasme saat mereka berencana berangkat keesokan harinya. Ketika para murid bersiap, Shuang Hong, salah satu murid yang biasanya menemani ketua lembah, menawarkan untuk tetap tinggal di lembah bersamanya. Namun, ketua lembah dengan lembut menyuruh Shuang Hong ikut bersama yang lain, menunjukkan bahwa ia ingin waktu untuk diri sendiri di malam festival ini. Setelah murid-murid pergi, ketua lembah terlihat merenung, tampak mengenang keluarga dan peristiwa masa lalu yang menyakitkan, seperti kejadian pemusnahan dusun. Di akhir percakapan, salah satu murid yang menyadari kedalaman rasa rindu ketua lembah terhadap kerabat dusun keluarga Mo, mengusulkan ide yang mungkin akan memberi sedikit kehangatan dalam kenangan ketua. Di tengah suasana pasar yang ramai, ketua lembah dikelilingi oleh penduduk yang antusias memperlihatkan berbagai barang. Mereka menunjukkan lentera berwarna merah dan kuning, keranjang anyaman, hingga makanan ringan seperti tanghulu yang manis asam. Setiap orang tampak berlomba-lomba menawarkan kerajinan tangan dan pernak-pernik, bahkan bercanda bahwa tanghulu bisa digunakan untuk melunasi utang. Tawa ringan dan suasana penuh keakraban mengisi tempat itu saat para penduduk dengan semangat memperlihatkan hasil karya mereka kepada ketua lembah. Tak lama, salah satu penduduk mempersembahkan ubi jalar hangat untuk menghangatkan tubuh ketua lembah di tengah udara dingin. Menikmati hidangan sederhana ini, ketua lembah dikelilingi oleh keramaian yang penuh sukacita. Penduduk berkerumun, menawarkan permen gulali berbentuk unik, bahkan berseloroh membuat permen berbentuk sosok yang menyerupai ketua lembah. Terselip dalam canda tawa, suasana di lembah hari itu terasa hangat,
memperlihatkan kedekatan antara pemimpin dan penduduknya dalam suasana penuh keramahan dan persahabatan. Di malam yang tenang, Huo Zhanbai dan Ketua Lembah terlibat dalam percakapan yang hangat. Zhanbai menghibur Ketua Lembah dengan mengingat kembali rasa makanan yang pernah dinikmatinya saat kecil. Ketua Lembah mengakui bahwa rasa makanan tersebut terasa sangat enak setelah sekian lama tidak mencicipinya. Mereka berbagi kenangan tentang perayaan Imlek dan bagaimana keluarga-keluarga di dusun keluarga Mo selalu mengundang Ketua Lembah untuk merayakan bersama agar ia tidak merasa kesepian. Zhanbai setuju bahwa merayakan hari raya sendirian memang sangat membosankan. Zhanbai kemudian bercanda mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan pasar ke lembah master obat, tetapi Ketua Lembah menjelaskan bahwa semua itu tidak menghabiskan uang, melainkan berkat kebaikan dan pengobatan yang diberikan kepada penduduk desa. Zhanbai pun merespons dengan humor, mengingatkan bahwa Ketua Lembah adalah orang yang selalu bersedia mengorbankan uang araknya demi orang lain. Percakapan ini menegaskan kedekatan mereka dan menunjukkan betapa Zhanbai berusaha untuk menghibur Ketua Lembah dengan kenangan manis tersebut. 怎么样？逢年过节，有好几家人。以后每年过节，我就邀请他们来要尸骨。记到我药师骨头上了吧？死的村民。那这个镇上，你又不是他人，你。 Ketua memberikan perintah kepada seseorang untuk pergi, menyiratkan bahwa ada batasan dan aturan di istana. Sebelumnya, dia berbicara tentang keindahan Mawar Kunlun, yang hanya mekar sekali dalam setahun, menunjukkan filosofi hidup yang menghargai momen-momen singkat dan indah. Dia membandingkan keindahan bunga dengan kehidupan manusia yang seringkali dianggap tidak berarti. Tong merasa tertekan dan berjanji untuk tidak mengecewakan ketua, bahkan siap menerima konsekuensi berat jika dia gagal. Di tengah suasana yang menegangkan ini, ketua juga menunjukkan ketertarikan terhadap Miao Sui yang indah dan mengekspresikan kekagumannya, sementara seorang utusan bernama Miao Feng mencela senyuman Miao Sui, menambah ketegangan dalam interaksi mereka. 而这昆仑玫瑰呢，能够滋养我的这些花，能看到那一场勇者下，属下若再让教育。 Di sebuah pagi yang cerah di lembah bersalju, Huo Zhanbai mengawali harinya dengan rasa penasaran dan harapan. Ia mendekati ketua lembah Sue dengan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang tumbuhan obat yang dapat menetralkan racun. Meskipun merasa dirinya tidak terlalu berkontribusi bagi lembah, Zhanbai ingin memastikan bahwa ia tidak hanya menjadi beban bagi komunitas. Ia berharap dapat menghindari situasi berbahaya, seperti gigitan ular atau serangga, dengan mempelajari kemampuan baru. Ketua lembah Sue merespons dengan semangat, menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan herbal dalam menjaga kesehatan dan keselamatan. Dalam dialog yang menghangatkan, Ketua Sue mengingatkan Zhanbai tentang kekuatan para gadis di lembah yang telah dilatih dengan baik, berkat bimbingannya. Zhanbai merasakan dorongan untuk berkontribusi lebih dalam dan tidak ingin tetap menjadi orang yang hanya menerima bantuan. Dia merasa bahwa belajar keterampilan baru adalah langkah yang tepat untuk membuktikan kemampuannya. Sebagai bagian dari percakapan yang lebih santai, Zhanbai menggoda Ketua Sue tentang lentera-lentera yang tergantung di sekitar mereka, menyarankan agar ketua yang lebih berpengalaman mengurusnya sendiri. Ketua Sue dengan bijak menjelaskan bahwa Zhanbai harus menghargai usaha dan perhatian yang diberikan kepada mereka. Dialog ini mencerminkan hubungan dekat dan saling menghargai antara Zhanbai dan ketua, di mana keduanya saling melengkapi satu sama lain. Saat mereka berbincang, suasana berubah menjadi lebih mendalam ketika sebuah lagu melankolis mulai mengalun. Melodi tersebut membawa nuansa nostalgia dan kerinduan, mengingatkan mereka pada momen-momen indah dan kenangan yang mungkin telah hilang. Zhanbai, tergerak oleh lagu tersebut, menyadari betapa pentingnya momen ini dalam hidupnya. Dalam heningnya,
Ia merasakan ketegangan antara harapan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Zhanbai kemudian mengajak Ketua Sue untuk menjelajahi tempat indah di lembah, berharap dapat melihat matahari terbenam dari sudut pandang yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Perasaan ingin tahu dan kebangkitan semangat membuatnya merasa lebih hidup. Meskipun telah menghabiskan waktu lama di lembah, pengalaman baru ini menimbulkan rasa ingin tahu dan semangat yang menggebu dalam diri Zhanbai. Dia ingin mengenal lebih dalam tentang tempat yang telah menjadi rumahnya. Saat menikmati pemandangan indah, Zhanbai mulai merenungkan perjalanan hidupnya. Sebagai seorang penyembuh, ia telah mengabdikan diri untuk merawat orang-orang yang datang mencari bantuan. Namun, ia kini merasa kehilangan arah dan tujuan. Zhanbai bertanya-tanya tentang kontribusinya, apakah hanya merawat orang sakit sudah cukup? Namun, saat melihat keindahan alam di sekelilingnya dan berbagi momen berharga dengan Ketua Sue, ia merasa harapan baru mulai tumbuh. Zhanbai bertekad untuk menjadikan pengetahuan yang akan diperolehnya sebagai jembatan untuk menemukan kembali makna hidupnya di lembah yang penuh tantangan ini. 这谷主教我识别一下解毒的草药。这些我给你安排点事儿，把这些风灯摘了吧。知道是我。以后不需要了。终于明白了您的苦心。怎么了？终于在谷里找到看日落最美的地方。我从未踏足过此地，也从未发现。远方辽阔，漫天光彩。日复一日，早已习惯。我应该为自己而活，可以早日出世。替我让我相信，无论你要做什么，寻那第五味药，锄强扶弱，后来心是吗？困，更能平一世之患。欠着。 Cheng dan Lan bergegas menyiapkan kedatangan ketua lembah yang segera kembali, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya persiapan. Kecemasan meningkat ketika mereka menyadari bahwa sesuatu telah rusak, yang bisa membahayakan nyawa ketua lembah. Cheng merasa sangat bersalah atas insiden tersebut dan meyakinkan Lan bahwa kerusakan itu tidak disengaja. Lan berusaha menenangkan Cheng, berjanji akan memberitahu ketua lembah tentang kejadian ini saat dia kembali. Ketika mereka memanggil ketua lembah, kekhawatiran mulai meresap di hati mereka, terutama ketika mereka berpikir tentang bagaimana perasaan ketua lembah jika mengetahui situasi ini. Lan mengusulkan bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat bagi ketua lembah untuk melepaskan beban emosional yang telah dia bawa. Ketegangan dalam adegan ini menciptakan suasana harap-harap cemas, di mana semua orang berusaha mempersiapkan diri agar kedatangan ketua lembah tidak berujung pada kesedihan yang lebih dalam. 这可是谷主的命根子，我不是有意的，我真的不是有意的。Zie berinteraksi dengan neneknya dan menyampaikan tentang nasihat yang diberikan oleh Shuang Hong mengenai ranting yang layu. Nenek menjelaskan harapan ketua lembah Liao agar Zie bisa membangkitkan isi hatinya, dan bukan hanya terfokus pada tuan muda Sue Huai. Nenek menekankan pentingnya mengingat kenangan indah yang pernah mereka alami, sebagai satu-satunya hal yang tetap abadi. Dia mengingatkan Zie bahwa hidup memiliki takdirnya sendiri, dengan siklus lahir, tumbuh, sakit, dan mati yang tak terhindarkan. Nenek juga berbagi pengalaman Huo Zhanbai yang hampir kehilangan nyawa saat menyelidiki kebenaran. Dalam situasi kritis tersebut, Zie terpaksa menggunakan pil pemanas organ dalam untuk menyelamatkannya dari ambang kematian. Nenek mengingatkan Zie untuk melepaskan masa lalu dan menemukan ketenangan. Di akhir percakapan,
nenek menyatakan kebahagiaan untuk Zie dan menyarankan bahwa menukar teh dengan arak mungkin bisa lebih melegakan saat ini, menandakan keinginan untuk merayakan momen yang telah berlalu. 师傅真是跟我开了好大的一个医者之心。与其维持雪花虚幻，怪我执迷不悟。的信你，他当时失血过多，我一直都劝你，说能把茶换作酒。 Zie dan Huo Zhanbai berbagi momen intim saat mereka duduk bersama untuk meneguk arak terakhir. Zie mengungkapkan rasa berat yang dirasakannya sebelum pergi, menegaskan bahwa segelas arak ini adalah penutup untuk perpisahan yang tak terhindarkan. Suasana emosional mengisi ruangan saat mereka berdua mengenang masa lalu dan refleksi dari perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama. Huo Zhanbai menanggapi dengan serius, mengingatkan Zie bahwa mereka hanya tersisa satu jenis obat terakhir yang harus dihadapi, yang tidak hanya berarti secara fisik tetapi juga sebagai simbol dari tantangan yang harus diatasi. Percakapan ini menciptakan momen kedekatan yang dalam antara keduanya, menggarisbawahi pentingnya dukungan satu sama lain dalam menghadapi apapun yang akan datang. Dengan gelas arak yang mengangkat harapan sekaligus kesedihan, keduanya bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka, menyimpan kenangan yang tak terlupakan dalam hati. Sai，居然也是最后一位了。 Huo Zhanbai bersiap memulai perjalanan berbahaya untuk mencari mutiara darah naga, sementara Zie menunjukkan kekhawatirannya, sadar bahwa perjalanan ini mungkin membutuhkan waktu lama dan penuh risiko. Huo Zhanbai mencoba meyakinkan Zie agar tetap tenang dan menjaga diri di lembah yang dilindungi oleh formasi batu Feng Shui, menjamin keamanannya. Sebelum berpisah, Huo Zhanbai meminta Zie untuk menunggunya kembali, karena setelah pulang ia ingin memenuhi segala keinginan terdalam Zie sebagai wujud membalas budi. Zie mengingatkan Zhanbai untuk berhati-hati, mengingat mutiara darah naga adalah harta yang diincar banyak orang, dan berharap Zhanbai kembali dengan selamat tanpa ada rintangan. 你多保重啊，毕竟欠下的人情，总得还。 Zie tampak menerima surat atau pesan dari Huo Zhanbai yang penuh makna, dengan pesan-pesan yang tersirat melalui kata-kata puitis. Ungkapan tentang, itu nas baru di tanah lama, dan, menyirami bibit baru, menggambarkan harapan akan kehidupan baru yang tumbuh meski di tengah ketidakpastian. Zie menyadari bahwa Huo Zhanbai telah berangkat ke dusun keluarga Mo, sebuah tindakan yang menunjukkan perhatian dan ketulusannya. Lalu, alunan musik melankolis mengisi suasana, menambah keintiman saat Zie merenung, seakan tenggelam dalam ingatan dan kerinduan akan kehadiran Huo Zhanbai. Setelah lagu selesai, Huo Zhanbai berterima kasih kepada burung hantu salju. 故土复兴呀，将它。 辛苦了，雪儿。 Di penginapan Ping An, suasana malam terasa hangat ketika Huo Zhanbai tiba untuk bersantap dan berbincang dengan kakak Meng. Mereka menikmati daging kambing yang dipanaskan dan arak hangat, membangkitkan nostalgia akan masa-masa mereka pertama kali minum bersama. Di antara obrolan ringan, kakak Meng dengan tulus menyampaikan nasihat pada Zhanbai, mengingatkannya untuk mempertimbangkan kehidupan yang lebih tenang dan memperhatikan kesehatannya yang mulai tampak lelah karena sering bolak-balik dalam perjalanan. Zhanbai dengan tenang menerima nasihat ini, mengungkapkan bahwa perjalanannya mungkin segera berakhir. Kakak Meng merasa lega dan senang atas kabar baik tersebut, mendoakan agar Zhanbai mencapai hasil yang memuaskan di akhir perjalanannya. 一醉方休，来，来。每次来也匆匆，去也匆匆，我来来回回的奔波一身的疲倦，安定下来了。 Ketua Sekte Yuanyi membuka evaluasi tahunan Umingzi dengan menekankan perlunya perubahan dalam peringkat akhir, terutama setelah kegagalan pembunuhan Nangong Yanqi yang memicu ketegangan di antara mereka. Ketua menyoroti karakter dan kemampuan para anggota utama, seperti Miao Shui yang lembut tapi mematikan, Ming Li yang licik, dan dua lainnya, Miao Huo yang sembrono serta Miao Kong yang kaku. Dalam pandangannya, sudah saatnya mengganti wajah-wajah lama dengan yang baru, menunjukkan ketidakpuasan dan keinginannya akan loyalitas yang lebih kuat.
Sebelum mengakhiri, dia memperingatkan bahwa anggota terakhir yang kembali akan digantikan, sebuah ancaman untuk memastikan kesetiaan mutlak dalam sekte. 末位淘汰更替，每年进。你的武功在五明子之手，每年进火妙空一个莽撞，一个死板，是该换些新鲜血液。Percakapan serius berlangsung mengenai tugas berbahaya yang harus diselesaikan, yakni menghabisi pendeta Bai Mei di Gunung Yunxie. Salah satu anggota memperingatkan bahwa kekuatan pendeta Bai Mei, yang terkenal dengan serangan telapak tangan esnya, dapat menghancurkan teknik kilin milik lawannya dalam sekejap. Meski ancaman itu nyata, dengan arogan anggota tersebut menolak mengakui kelemahannya dan malah menawarkan pertukaran tugas dengan Ming Li, sambil mengancam akan menguburkannya di tempat mawar kunlun kesukaan sang ketua. Saling ejek dan sikap tak kenal takut terus berlangsung, hingga akhirnya mereka semua diingatkan bahwa yang terakhir kembali dari tugas akan langsung digantikan, mempertegas betapa ketatnya persaingan dalam sekte tersebut. 为什么要我？你的麒麟功法，你根本就毫无胜算嘛！一场的份上，我会把你埋在绛王最险。 Suasana damai di Wisma Gunung Jiuyao terganggu oleh perbincangan antara Mo dan paman seperguruan yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian, dengan paman memberinya mainan kincir angin yang membuat Mo senang. Namun, di balik senyuman itu, terdapat kekhawatiran yang mendalam saat ibu Mo mengungkapkan kesedihannya atas kehilangan suami dan sakit parah Mo, sementara kakak seperguruan merencanakan masa depan yang lebih baik dengan harapan bahwa obat terakhir, Mutiara Darah Naga, akan mengakhiri penderitaan Mo. Meskipun paman merasa terikat dengan tanggung jawab di Pavilion Dingjian untuk menghadapi istana Yuan yang jahat, Mo dengan ceria meminta untuk pergi ke pasar, dan paman setuju untuk membawanya membeli gulali, memberikan momen kebahagiaan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Shizou, 是啊，丈夫离世，乖，他一定能够痊愈的。如今就差最后一味药了，快要莫尔他。师妹，回到阁中向阁主请罪，并且共同。师叔，医师。好好好。 Suasana mulai hangat dan ceria saat aroma ayam bakar dan berbagai makanan mulai tercium. Mo, yang tampak bersemangat, menjelajahi tempat tersebut bersama paman seperguruan, berinteraksi dengan berbagai benda, dari belalang yang dianyam dari rumput hingga mainan kecil. Namun, di balik kebahagiaan itu, terdapat kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Paman seperguruan menjelaskan bahwa mereka bukan keluarga, tetapi dia merawat Mo setelah kehilangan kepala keluarga mereka. Ini menunjukkan ikatan emosional yang kuat di antara mereka, meskipun ada kesalahpahaman dari orang lain. Ketegangan berlanjut saat mereka berdiskusi tentang seorang tabib pengembara yang datang, di mana Mo berharap bisa mendapatkan perawatan untuk penyakitnya yang sudah lama diderita, membawa harapan di tengah kesedihan.灵令上的如出一辙，难道他也是？给这孩子看病的医者，医术的子方便告知方子用的都是哪些药材？这几味药都是极其难以欢喜自在，这便够了。莫尔的病定能痊愈的。 Istri Wei Fengxing pulang ke rumah dan disambut oleh suaminya. Mereka berbincang tentang pemeriksaan gratis yang diadakan hari itu. Istrinya menceritakan tentang seorang anak yang belum genap 6 tahun tetapi sudah mengidap penyakit yang tak bisa disembuhkan, meskipun tabibnya mampu memperpanjang hidupnya untuk sementara. Mereka merenungkan ketidakpastian hidup dan kematian di dunia persilatan, serta keputusan untuk mundur dari kehidupan itu. Istrinya mengingatkan suaminya, yang dikenal sebagai pedang kelima dari Pavilion Dingjian, bahwa meskipun dia terkenal, ia tidak dapat bertani. Wei Fengxing kemudian mengungkapkan keahliannya dalam menangkap ikan menggunakan teknik pedangnya, dan mereka bercanda tentang hasil tangkapan hari ini, di mana ia menyisakan 1 ikan untuk makan malam. 娘子回来了，今天一展还说领江湖，隐居在这里。那孩子也不过2年的时间了，蜀公子魏风行竟然连种地都不会。都卖完了，还留下一条。 晚上的，但是我会捕鱼啊！我的玉树剑法。 Latar beralih ke kota Yangzhou,
tepatnya di bordil Linglong. Suasana sibuk terlihat saat para pelayan mempersiapkan kedatangan tamu, memastikan semuanya rapi dan bersih. Tuan Muda Huo tiba dan disambut dengan hangat, meskipun tempat tersebut belum buka. Dia mengungkapkan kedatangannya untuk mencari seseorang dan berterima kasih kepada Nona Liu atas bantuan yang diberikan sebelumnya, yang telah membebaskannya dari kecurigaan setelah kejadian di Yangzhou. Nona Liu menjelaskan bahwa gadis-gadis di bordil seringkali kembali karena kehilangan harapan, mencerminkan realitas pahit kehidupan di dunia mereka. Di tengah percakapan, lagu tentang kerinduan kampung halaman mengalun, mengingatkan semua orang tentang kehilangan dan harapan. Tuan Muda Huo kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang pengusaha kaya bernama Li untuk meneliti keberadaan mutiara merah dingin darah naga, yang telah menjadi incaran banyak orang. Nona Liu menawarkan bantuan untuk mencari informasi lebih lanjut, menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan di antara mereka. Dialog yang intim dan reflektif dalam adegan ini memperlihatkan tema kehilangan, harapan, dan interaksi sosial di dunia yang keras. 年前，白云宫的秦天成死在了扬州。大多都是如此。这首曲子叫《越人曲》，是一首牵挂的人在何处。 柳姑娘别叫扬州，为人名柳。这位李姓的公子，正是菲菲的一位顺口问一句罢了。不知公子。 Di dalam istana, Miao Huo merasa putus asa karena tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dia menunjukkan kekhawatirannya kepada ketua, menyatakan bahwa dia merasa tidak berguna. Ketua mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Miao Huo, menekankan bahwa mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan masa depannya jika dia tidak bisa memenuhi harapannya. Miao Huo kemudian memberitahu ketua tentang kondisi pendeta Bai Mei yang telah terluka parah. Ketua, yang menunjukkan ketidakpedulian, memerintahkan Miao Huo untuk melapor mengenai kematian Bai Mei. Miao Huo merasa tidak ada pilihan lain, tetapi tetap menyatakan ketidakpuasannya akan situasi tersebut. Dalam suasana tegang, ketua menginginkan laporan lengkap dan meminta untuk diobati lukanya. Ketua juga menekankan bahwa Miao Kong, tangan kanan ketua, harus bertanggung jawab atas situasi saat ini. Miao Huo meminta ampunan, mengungkapkan rasa syukurnya kepada ketua yang tidak ingin melihatnya mati. Ketua menyatakan bahwa masa depan Miao Kong tergantung pada keputusannya sendiri. Ketika seorang utusan tiba dengan berita, suasana semakin tegang. Ketika utusan menginformasikan bahwa ketua ingin bertemu, Miao Kong berusaha untuk mendapatkan pengertian dari ketua dan berdoa agar diselamatkan. Ketua mengingatkan Miao Kong bahwa keputusannya adalah kunci untuk bertahan. Di akhir adegan, Miao Huo diminta untuk mengungkapkan wajah aslinya, menandakan kepercayaan dan kesetiaan yang diajukan dalam hubungan mereka.没真人的透露，妙空我已听，丢了便是。 小曼，死了。回来之后，让他来见我。随时也能将它收回来。好。妙空已经被人盯上了，是我的妙空石。杀出的佼佼者，他的位置。 怕惊扰了教皇。Pertemuan antara Chonghua dan ketua pavilion, di mana Chonghua mengungkapkan niatnya untuk menjadi mata-mata di istana Yuanyi meskipun berbahaya. Ketua pavilion khawatir tentang keselamatan Chonghua dan berusaha meyakinkannya untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Di sisi lain, ada ketegangan yang meningkat menjelang rencana untuk membunuh Chang Wujue, serta keinginan Chonghua untuk membuktikan diri demi kehormatan pavilion Dingjian. 武林众人眼中的叛教之徒，为天下计，责无旁贷。科举邪福的温情未必更。杀他之日显然不远。
阁主。 Dalam adegan ini, terjadi percakapan rahasia antara Miao Hou dan Tong tentang rencana memberontak terhadap Chang Wujue. Miao Hou mengungkapkan bahwa ia membantu Tong bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih, tetapi karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Mereka merasa diperlakukan seperti binatang oleh ketua, diberi hadiah saat berhasil dan dibunuh saat membangkang. Di tengah pembicaraan, Miao Sui tiba-tiba muncul dan mengejutkan mereka. Namun alih-alih melaporkan rencana pemberontakan ini, Miao Sui justru menyatakan ingin bergabung dengan alasan bahwa banyak orang di istana yang ingin memberontak namun terlalu pengecut untuk melakukannya. Sebagai bukti keseriusannya, Miao Sui mengungkapkan informasi penting tentang kelemahan ilmu Chang Wujue, yaitu mutiara merah dingin darah naga yang ia temukan saat menjalankan tugas di dataran tengah 3 tahun lalu. 我记下了，日后还给你。你说什么？你要干什么？就变成敖犬盘中肉了。倘若哪天稍有差池，心惊胆战，永不见天日。我要是不答应，转头把你卖了，拿你邀功。我掌管修罗场，都没说一下。是因为惧怕常无绝，所以要反了。厉害，但他也有死穴。龙血赤寒珠。 Dalam adegan yang berlangsung di Bordil Linglong, Nona Liu sedang melayani seorang tuan muda yang tampak gelisah. Ia menyajikan sup jamur kuping putih dan mengaitkan kegelisahan tuan muda dengan keberadaan mutiara darah naga. Nona Liu kemudian memberi informasi bahwa mutiara tersebut berada di Gunung Kilian. Mendengar informasi ini, tuan muda memutuskan untuk segera pergi ke Gunung Kilian. Sebelum kepergiannya, Nona Liu memberikan arah untuk diminum di perjalanan, mengingat keberadaan tuan muda Huo yang tidak pasti. Tuan muda berjanji akan kembali untuk berterima kasih secara khusus kepada Nona Liu setelah urusannya selesai. Dalam suasana perayaan tahun baru di Lembah Master Obat, para murid sedang berkumpul untuk makan bersama sambil menyambut kedatangan ketua lembah. Para murid berlomba-lomba ingin menuangkan arak untuk ketua lembah, hingga terjadi kekacauan kecil yang menyebabkan arak tumpah. Ketua lembah dengan jenaka mengancam akan memotong angpau mereka sebagai denda, sementara para murid malah sibuk berebut makanan, terutama paha babi yang menjadi hidangan favorit. Suasana menjadi riuh dan penuh canda tawa saat mereka saling menuduh dan berebut makanan, menggambarkan kehangatan hubungan antara guru dan murid di lembah tersebut. Di Istana Yuanyi, ketua yang baru selesai bertapa memanggil pengikutnya untuk membahas rencananya meningkatkan kemampuannya ke tahap ke-9 Gletser Kuda Besi. Ia menjelaskan pentingnya keseimbangan energi Yin dan Yang, dan bahwa ia membutuhkan bantuan dari orang-orang dengan energi yang kuat, yang langka. Ketua meminta pengikutnya untuk pergi ke dataran tengah dan membawa kembali orang-orang yang lahir pada waktu tertentu. Sementara itu, Feng diminta untuk tinggal dan menjaga ketua. Chong Hua menyelinap dan mendengarkan percakapan istrinya dan anaknya Mo. Dalam merindukan paman seperguruan yaitu Hou Zhanbai yang diinginkan dating untuk melihatnya, namun paman seperguruan sedang mencari obat untuk Mo. Miao Sui dan Miao Huo bertemu untuk mendiskusikan pencarian bayi laki-laki yang lahir pukul 12. Miao Sui merasa tidak seberuntung Miao Huo, yang menemukan 2 bayi. Ketegangan muncul saat Miao Huo menuduh Ming Li ingin merebut penemuan. Miao Huo mengklaim menemukan anak kembar identik, tetapi Ming Li membuktikan bahwa itu sebenarnya kembar tidak identik, dengan 1 bayi perempuan. Adegan ini menunjukkan ambisi dan kecerdikan mereka dalam dunia yang penuh energi langka. Dalam suasana tegang,
ketua bertanya kepada Miao Sui mengapa lukanya tidak meninggalkan bekas. Miao Sui menjelaskan bahwa dia menggunakan salep baru yang efektif untuk mengobati lukanya. Namun, ketua merasa khawatir dan terus menanyakan tentang keadaan Miao Sui yang terlihat aneh. Miao Sui menjawab bahwa dia tidak tahu apapun dan tidak melihat apapun yang mencurigakan. Ketua menambahkan bahwa bayi-bayi yang mereka temukan justru mengacaukan energi vitalnya. Miao Feng menawarkan untuk membantu mengatur napas ketua, menunjukkan bahwa situasi ini sangat serius dan memerlukan perhatian segera. 回觉了。 我的真气，属下这就为将王朝。 Adegan berikutnya memperlihatkan Hou Zhanbai menghadapi 12 sayap perak, sekelompok pendekar kuat yang menguasai seni bela diri tingkat tinggi. Mereka datang dengan satu tujuan, mengambil mutiara darah naga dari Hou Zhanbai. Mereka menyampaikan ultimatum, jika Hou Zhanbai memahami situasinya, ia harus menyerahkan mutiara tersebut secara sukarela. Namun, jika ia masih ingin mempertahankannya, mereka siap mengambilnya dengan paksa. Hou Zhanbai, yang menyadari ancaman ini, tetap berusaha mempertahankan mutiara darah naga dan menegaskan tekadnya dengan penuh keberanian, menantang mereka untuk merebutnya secara langsung. Dalam pertemuan yang intens ini, Hou Zhanbai menghadapi Tong dengan sindiran mengenai usaha besar Chang Wujue yang telah mengutus mereka mengejarnya demi mutiara darah naga. Hou Zhanbai mempertanyakan maksud sebenarnya di balik pengejaran tersebut, namun Tong menegaskan bahwa hal ini bukan urusan Istana Yuanyi. Dia mengingatkan bahwa Hou Zhanbai telah merebut mutiara merah dingin darah naga dari Gunung Qilian, dan mutiara tersebut tampak sangat penting baginya. Hou Zhanbai tetap menjaga sikapnya, menyatakan bahwa apakah mutiara itu penting atau tidak bukan urusan Tong. Namun, ia memperingatkan Tong bahwa tindakannya bisa berakibat buruk jika melanggar kehendak Chang Wujue, sang ketua. Tong tak gentar dan menepis ancaman tersebut, menyatakan tekadnya bahwa mutiara darah naga itu harus ia dapatkan, meskipun risiko menghadang di hadapannya.不急，废话，这枚珠子，我治Suasana semakin tegang saat sekelompok orang, termasuk ketua lembah, mencari Tuan Muda Huo yang hilang. Mereka mengedarkan diri di area yang tampaknya sepi, dipimpin oleh suara burung hantu salju yang menjadi petunjuk keberadaan. Setelah pencarian yang intens, mereka akhirnya menemukan Hou Zhanbai yang terluka parah. Dalam keadaan lemah, dia berusaha berbicara dengan ketua lembah dengan nama Cheng, salah satu anggota kelompok, yang segera menyadari betapa seriusnya kondisi Tuan Muda Huo dan meminta semua orang untuk tidak menyentuhnya. Klimaks dengan ditemukannya Hou Zhanbai dalam kondisi kritis. Ketegangan meningkat saat mereka juga menemukan orang asing yang terluka parah yaitu Tong. Ketua Lembah Sue menunjukkan kepedulian dan ketidakpuasan terhadap Hou Zhanbai yang terluka parah. Dia menyebutkan bahwa Zhanbai telah menerima yipil pengumpul energi 9 bunga, yang akan memengaruhi kemampuannya untuk berbicara secara normal. Ketua Lembah Sue menyiratkan bahwa obat tersebut juga akan membantunya tidak berteriak dan mengganggu pasien lain.
Ketua Lembah Sue kemudian mengingatkan Zanbai tentang luka-lukanya, yang lebih parah daripada sebelumnya. Dia menjelaskan betapa sulitnya untuk merawatnya, dengan banyaknya tenaga yang dikeluarkan hanya untuk menghentikan pendarahan. Meskipun demikian, Zanbai harus menjalani perawatan tambahan dengan mandi obat untuk penyembuhan lebih lanjut. Di tengah interaksi mereka, ada nuansa tegas dan sinis dari Ketua Lembah Sue, yang mengekspresikan ketidakpuasan dan kebingungan Zanbai terhadap penilaian penampilannya. Zanbai berusaha membela diri dengan bertanya apakah dia dianggap menarik di mata Ketua Lembah, tetapi dia hanya menerima jawaban yang samar. Saat obat bius siap, Ketua Lembah Sue meminta Zanbai untuk minum dan memperingatkannya tentang rasa sakit yang akan datang. Meskipun Zanbai bersikeras bahwa dia bisa melakukannya sendiri, Ketua Lembah Sue menegaskan pentingnya menjaga Zanbai agar tidak jatuh atau berbahaya selama perawatan.气，虽然只是不见血的冻伤，谷主，白药生积散的药浴准备好了。有捏什么？一会儿麻烦伞起效了，你万一…… Ketua Lembah Sue menginstruksikan Shuang Hong dan Cheng untuk membantu Nenek Ning yang sedang merawat pasien di Taman Musim Gugur. Dia menegaskan bahwa meskipun Tong terluka parah, semua luka tersebut hanya di luar dan tidak ada yang terlalu serius. Ketua Lembah menyarankan agar mereka merebus obat dan memberikannya kepada Tong. Dia juga meminta Shuang Hong untuk menyalakan dupa minyak samin setelah pasien bangun, untuk menenangkan pikirannya agar tidak melukai orang lain, serta memberitahu semua orang di lembah agar tidak menatap mata pasien. Ketua Lembah menekankan pentingnya menjaga rahasia tentang keberadaan Tong dari Huo Zanbai dan meminta agar segera melapor jika ada masalah. 有劳婆婆给他服了便是。伤得虽重，但好在都是外伤。他一旦有什么事情，立刻来告诉我。想点上，按住他的心神，以防。 Huo Zanbai mengeluhkan perawatan yang dilakukan Ketua Lembah Sue, menggoda bahwa dia harus membayar utang dengan tubuhnya. Ketua Lembah Sue dengan tegas menolak, menunjukkan sikap tidak suka terhadap ketidakmaluan Zanbai. Dia kemudian melanjutkan untuk mengecek lukanya, memberi instruksi tentang akupuntur dan perawatan luka, serta meresepkan obat untuk menambah darah dan memulihkan energi. Zanbai mengungkapkan kekhawatirannya tentang penyakit Mo yang tidak bisa menunggu lama, mendesak Ketua Lembah untuk segera membuat obat setelah mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan. Meskipun Zanbai ingin memberitahukan sesuatu tentang obat Mo, Ketua Lembah Sue meminta Zanbai untuk fokus pada penyembuhannya dan tidak perlu khawatir tentang proses pembuatan obat. Zanbai khawatir jika obat yang dibuat tidak berhasil, dia mungkin akan membenci Ketua Lembah Sue. Ada ketegangan emosional ketika Zanbai mempertanyakan bagaimana Ketua Lembah akan menghadapi Zanbai saat kebenaran terungkap. 又怎么了？这么多钱吗？养气的药，最快也得1-2个月才能完全。来集齐了，你什么时候才能把药炼好呢？辛苦你了。 一直那样的拼命，怎么面对？ Ketegangan muncul ketika seorang Tong terikat mengancam untuk membunuh orang di sekitarnya, berusaha mendapatkan akses untuk bertemu Ketua Lembah Sue. Dia sangat menginginkan informasi tentang Huo Zanbai dan mengekspresikan kemarahannya dengan menuntut untuk dibawa ke hadapan Ketua Lembah. Meskipun penjaga berusaha menahan situasi, keinginan Tong tersebut untuk bertemu Ketua Lembah semakin menguat. Ketua Lembah Sue muncul di tengah ketegangan tersebut, memperingatkan bahwa pasien seharusnya tidak berkeliaran dan perlu beristirahat. Dalam dialog yang berlangsung, Ketua Lembah menjelaskan bahwa dia telah membawa Tong itu kembali ke lembah untuk diobati dan mengharapkan situasi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Namun, Tong terikat itu tetap bersikeras, menunjukkan ketidakpuasan dan kemarahan terhadap situasi yang dialaminya. Ada pertukaran emosional yang menarik ketika Ketua Lembah dan Tong yang terikat mulai mengenali satu sama lain.
Ketua lembah menunjukkan perhatian, menyadari bahwa meskipun tong tersebut terluka, dia masih memiliki insting untuk menyerang. Momen ini mengungkapkan rasa keakraban dan kompleksitas hubungan mereka, seolah-olah ada sejarah yang mendalam antara keduanya. Sambil menyelidiki lebih jauh, Ketua lembah berusaha memahami perilaku agresif tong tersebut, bertanya-tanya tentang trauma dan pelatihan yang mungkin telah dialaminya di masa lalu. Tong itu, di sisi lain, mulai merasakan perasaan yang akrab, tetapi masih bingung dengan situasinya dan kata-kata ketua lembah. Dia tampak terjebak antara ingatan dan kekhawatiran, memperlihatkan kerentanan yang dalam. Pada akhir adegan, tong tersebut akhirnya meminta mutiara darah naga, mengekspresikan kebingungan tentang niat ketua lembah. Meskipun ketua lembah berjanji untuk menyembuhkannya dan tidak membiarkannya terkurung dalam kegelapan, ketidakpahaman dan keraguan tetap ada. Ada nuansa harapan dan ketegangan yang saling berkaitan, menciptakan ketegangan yang menarik dan menjanjikan konflik lebih lanjut dalam cerita.好好睡一觉吧。会天亮，为什么要我的脸，当我的眼睛，将我？我一定会治好你的。把龙血煮给我。 Dalam adegan ini, ketua lembah mencoba membangkitkan ingatan seorang pasien yang hilang menggunakan teknik pengamatan pikiran. Mingjie menunjukkan keraguan dan kebingungan tentang identitasnya sendiri. Dia merasa tertekan dan bingung, berjuang untuk mengenali dirinya sendiri dan asal-usulnya. Proses tersebut rinci dan mencakup jarum emas yang disegel di titik akupunktur Yuzhen dan Feng Qi. Penyegelan ini membuat Mingjie sulit untuk pulih sepenuhnya. Pencabutan jarum aman di beberapa titik akupunktur, tetapi peringatan terhadap titik akupunktur Bai Hui menunjukkan risiko yang signifikan bagi pemulihan ingatannya. Adegan meninggalkan pertanyaan tentang masa lalu Mingjie dan alasan di balik penyegelan ingatannya. 我不是他，不是明觉，我不是明觉，我是用尽全力才从那里逃出去的。放出去，放出去！不会这样。原来你记不得之前的事情。百会穴那是三阳之术，无会之手。 Tuan Muda Huo marah karena ketua lembah tak datang merawatnya. Dia ancam hancurkan tempatnya. Dialog menegangkan, Huo tak puas. Ketua lembah tenang, ceritakan luka Huo hampir sembuh. Dia ingatkan Huo agar lebih hati-hati. Percakapan lanjut, Huo ragu kemampuan ketua lembah dalam bela diri. Ketua sabar, sebut dia tak bisa selalu membantu. Huo akui sudah membayar utang dengan tubuhnya, ada kedekatan di antara mereka. Mereka rencanakan minum arak bersama, memberi nuansa santai. Akhirnya, harapan rekonsiliasi di antara keduanya muncul, tapi masih ada dinamika kekuatan dan ketidakpastian. Penonton diminta ikuti perkembangan hubungan mereka. 这个你还光灵了？小安，你的伤的确恢复的差不多了，再过几打的功夫倒是天下第一。 怎么会不来了呢？不是已经以身抵债了吗？ Dalam adegan ini, Tuan Muda Huo mengamati ketua lembah Sue yang tampak berbeda saat minum arak. Ketua lembah tidak bersenang-senang seperti biasanya, ia lebih tampak menggunakan arak untuk melupakan kesedihan yang mengganggu. Tuan Muda Huo menyampaikan bahwa ada perbedaan besar antara menikmati arak dalam suasana ceria dan menggunakannya untuk menghilangkan duka. Dia menawarkan bantuan kepada ketua lembah dan mengungkapkan keinginan untuk turut berkontribusi di lembah, terutama dalam menjaga keamanan dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan berat. Ketua lembah Sue merasa ragu, mempertanyakan apakah Tuan Muda Huo benar-benar ingin membantu atau sekadar mencari keuntungan pribadi.
Mereka terlibat dalam diskusi yang menggali lebih dalam perasaan dan tanggung jawab masing-masing. Tuan Muda Huo menegaskan bahwa meskipun dia adalah seorang pendekar, dia ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk lembah dan akan berusaha keras untuk mencapai hal itu, bahkan jika harus melakukan pekerjaan kasar. Di tengah percakapan, keduanya berbagi momen emosional yang menyentuh. Mereka merenungkan kesepian yang telah dialami selama 8 tahun terakhir, saat Tuan Muda Huo mengungkapkan bagaimana kebersamaan dan kehangatan saat ini terasa berharga. Percakapan mereka berlanjut dengan harapan dan cinta, mengingat kembali kenangan yang telah dilalui bersama. Di akhir, mereka bersulang untuk masa depan, merayakan hubungan yang telah terjalin dan saling menghargai satu sama lain, menjadikan momen ini sebagai titik balik yang berarti dalam perjalanan mereka.给我看他还值几个钱。要尸骨虽不涉江湖事，还有，怪我，但我如何能无愧？笑话。不知自己身在何处，该去周围冷得可怕。花有雪。四处奔波，涉世。这个庭院，白眉。Adegan pindah di Mingjie sedang duduk dengan sikap bingung dan gelisah, saat seorang pria yang tampaknya dekat dengannya mendekat dan menanyakan kondisinya. Pria itu, yang menyebut dirinya Kakak Ye, terlihat penuh kekhawatiran, meminta Mingjie untuk beristirahat dan mencoba mengingat siapa dia sebenarnya. Namun, Mingjie menolak kedekatan itu, mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang pria itu cari. Meskipun demikian, Kakak Ye tetap mencoba mendekati Mingjie secara emosional, memperlihatkan sebuah tusuk konde yang dia temukan dalam perjalanan mereka. Tusuk konde itu diyakini milik Mingjie, yang membangkitkan kenangan samar di pikirannya. Kakak Ye terus mendesak Mingjie untuk mengenali benda itu, menceritakan bahwa lonceng kecil pada tusuk konde tersebut mungkin menjadi alasan kenapa Mingjie bisa tidur dengan nyaman setiap malam. Menurut Kakak Ye, ini adalah bukti bahwa jauh di dalam ingatan Mingjie yang terdalam, ia masih mengingat Kakak Ye dan kenangan di dusun keluarga Mo. Namun, Mingjie tetap menyangkal dan dengan tajam meminta mutiara darah naga dari Kakak Ye, bahkan mengancam akan membunuhnya jika permintaannya tidak dipenuhi. Kakak Ye tampak terluka oleh kata-kata tersebut, merasa bingung dengan perubahan drastis yang dialami Mingjie. Kakak Ye yang bertanya dengan rasa sakit hati, mencoba memahami apa yang terjadi pada Mingjie selama bertahun-tahun yang membuatnya berubah begitu drastis. Sambil menatap penuh luka, dia bertanya apakah trauma dan penderitaan yang dialami Mingjie selama ini telah merusak ingatannya hingga ia tidak lagi mengenali orang yang pernah berarti dalam hidupnya. 休息，快去躺下。别过来，都是假的。地里捡到的。你为何？我问你，你怎么知道我来了？令箭。没有人敢说的。这么多年以来， Tuan Muda Huo terlihat penasaran dan agak kesal karena merasa ketua lembah dan beberapa orang lainnya menyembunyikan sesuatu darinya. Dia bertanya kepada Nona Xiao Jing apakah ketua lembah masih marah padanya dan apakah ada pasien yang sedang diobati di taman musim gugur. Namun, Nona Xiao Jing berusaha menahan diri dan tidak memberi jawaban pasti, membuat Huo semakin curiga. Merasa tidak puas, Huo ingin tahu lebih lanjut dan berkeras menunggu di luar meskipun disarankan untuk menunggu di taman musim panas. Saat ketua lembah Sue akhirnya muncul, Huo langsung menuntut penjelasan atas perbedaan perlakuan terhadap pasien di lembah. Dia merasa diperlakukan tidak adil karena beberapa pasien diperlakukan dengan penuh perhatian, sementara yang lain, termasuk dirinya, malah dimarahi dan bahkan dilempari kue. Ketua lembah Sue menjawab dengan tegas bahwa perlakuan berbeda itu karena setiap pasien bersikap berbeda pula,
ada yang tahu diri, sementara ada yang semakin tidak tahu malu. Huo, yang tidak puas dengan penjelasan ini, tetap menanyakan identitas pasien yang sedang diobati, hingga ketua lembah dengan sarkastis menyarankan agar dia bertemu pasien tersebut yang dikatakan menderita penyakit kusta. Ketua lembah Sue kemudian berencana membawa Huo ke gunung untuk mencari ramuan obat yang diperlukan, dengan alasan mereka membutuhkan tanaman bernama dangsam. Ternyata, tujuan sebenarnya adalah untuk menjauhkan Huo sementara waktu, sehingga mereka bisa menyelesaikan proses pengobatan Mingjie tanpa gangguan. Ketua lembah memerintahkan agar Mingjie dibawa ke kolam air panas untuk membantu melepaskan jarum emas yang tertanam dalam tubuhnya. Meskipun beberapa orang di lembah merasa tidak nyaman terus menyembunyikan hal ini dari Huo, ketua lembah menegaskan bahwa mereka akan memberitahu Huo setelah semua perawatan selesai. 那他在夏之园呢？我不也都告诉你了。当然跟我说了，我和你们。哎，小贺七公子，我比，这有的病人小心翼翼，飞那秋之院真的有位病人啊？是如此关心谷中的病人，不如病怎么问东问西的？你是闲着不？你随我去后山采药吧。必须逼出进展。大谷主需要我们做什么？可贺七公子总在谷中。Zie dan Nenek sedang berdiskusi tentang proses pengobatan Mingjie. Mereka berhasil mengeluarkan jarum emas kedua dari tubuh Mingjie, menyisakan satu jarum terakhir yang sangat penting untuk memulihkan ingatan sepenuhnya. Oleh karena itu, Zie menyadari bahwa mereka harus sangat berhati-hati dalam proses ini. Zie berpikir bahwa untuk mencabut jarum emas terakhir, dibutuhkan seseorang yang mampu membuka seluruh meridian di tubuh Mingjie dan mengalirkan energi ke titik-titik akupunktur. Namun, ada konflik batin yang dihadapi Zie karena Huo Zhanbai memiliki sejarah buruk dengan Mingjie. Di masa lalu, Mingjie menimpakan kesalahan pada Huo Zhanbai dan bahkan hampir membunuh gurunya, Qiu Shuihi. Hal ini membuat Zie ragu untuk meminta bantuan Huo, apalagi karena ia tahu bahwa Huo membenci Mingjie atas berbagai tindakannya di masa lalu. Adegan di masa lalu dusun keluarga Mo, ketika Mingjie menghadapi hukuman berat atas tindakannya yang tidak disengaja. Dengan penuh kepedihan, kakak Ie memohon pada kakek dan penduduk dusun untuk memaafkan Mingjie. Kakek akhirnya memutuskan bahwa nama Mingjie tak boleh lagi disebut di dusun. Sebagai bentuk hukuman, Mingjie akan diasingkan di rumah kecil di puncak gunung, dilarang berinteraksi dengan penduduk. Di saat-saat perpisahan, adegan menjadi semakin emosional ketika kakak Ye dan Mingjie berseru satu sama lain, mencoba meraih kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya. Percakapan yang mendalam dan penuh ketegangan antara Huo Zhanbai, ketua lembah, dan karakter lain mengenai Mingjie yang mengalami transformasi drastis sejak kecil. Huo Zhanbai tampak ragu dan curiga terhadap Mingjie, yang kini berbeda jauh dari sosok yang dikenalnya dahulu. Percakapan beralih ke penjelasan tentang 3 jarum emas yang disematkan di kepala Mingjie oleh Chang Wujue untuk menyegel ingatannya. Ketua lembah telah mencabut 2 dari 3 jarum tersebut, dan berharap bahwa dengan mencabut jarum terakhir, sifat asli Mingjie akan kembali, bersama dengan kesadarannya untuk bertobat atas tindakan kekerasan yang dipaksakan oleh sihir mata Chang Wujue. Ia mencurigai bahwa kejadian itu mungkin disebabkan oleh bocornya informasi saat Mingjie berusaha menyelamatkannya. Namun, Huo Zhanbai dan ketua lembah sepakat bahwa penyebab utama adalah kejahatan Chang Wujue yang memanfaatkan Tong, serta bagaimana Tong yang tumbuh dalam istana Yuanyi telah menjadi pribadi yang keras dan tidak berperasaan.
要说，抱歉。那他还是你的冥界弟弟吗？当相信，只要拔出第3个，一切都是因为我。偏只带走冥界一个人，当同属。后来我想，是我和雪怀没有来得及去救。这么多年，还是长木诀作恶。从业，他是你的冥界弟弟，你不得不。Memperlihatkan percakapan intim dan penuh peringatan antara Nenek dan Zie, yang berencana untuk tinggal di perpustakaan selama beberapa hari demi mencari cara untuk mencabut jarum emas ketiga dari kepala Mingjie. Meskipun dia adalah seorang ketua lembah master obat yang dijuluki sebagai tabib sakti, Nenek menekankan bahwa bahkan tabib sehebat apapun tetap manusia, bukan dewa. Nenek menyampaikan kekhawatirannya bahwa Zie bisa mengikuti jejak ketua lembah senior Tang, yang mengorbankan hidupnya di perpustakaan ini dalam pencarian tanpa henti untuk menyembuhkan racun pemakan jiwa. Meski Zie berjanji mengetahui batas kesehatannya sendiri, Nenek tetap mengingatkannya untuk belajar dari ketua lembah Liao yang kini hidup bahagia, tidak terbebani oleh pencarian tak berujung. Meskipun peringatan Nenek menyentuh dan penuh kasih sayang, Zie tetap bertekad untuk menemukan cara mencabut jarum ketiga, menunjukkan semangatnya untuk menyelamatkan Mingjie, sekalipun hal itu mengharuskannya menghadapi risiko besar. 你要量力而行，像唐老谷主一样。姐死在了这藏书阁，应该学学廖谷主，他现在就。生要冲过多少关，找过一生。 Adegan ini menggambarkan keprihatinan mendalam orang-orang di sekitar ketua lembah atas kesehatan dan tekadnya yang kuat untuk menyembuhkan Mingjie, meski harus mengorbankan kesehatannya sendiri. Sejak ia mengetahui cara mencabut jarum emas ketiga di kepala Mingjie, ia menghabiskan waktu berhari-hari tanpa tidur, bahkan tidak makan dengan benar, demi mencari solusi yang lebih aman untuk membantu Mingjie. Ini membuatnya jatuh pingsan akibat kelelahan dan kesehatannya memburuk, menunjukkan bahwa pengorbanannya untuk membantu Mingjie telah mencapai batas ekstrim. Para pengikutnya, termasuk Tuan Muda Huo, menghadapi dilema berat. Di satu sisi, mereka merasa bahwa menyelamatkan Mingjie dapat membawa potensi bahaya, karena Mingjie telah membunuh banyak orang di bawah pengaruh sihir Chang Wujue. Namun, mereka juga tahu bahwa jika tidak mencoba menyelamatkannya, ketua lembah akan terus menyiksa dirinya sendiri karena rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap Mingjie, yang dianggapnya sebagai keluarganya. Setelah pingsan di perpustakaan, ketua lembah dirawat oleh Nenek dan para pengikutnya. Meski tubuhnya lemah dan perlu perawatan, ketua lembah tetap keras kepala, bahkan segera kembali membaca buku medis dan merencanakan cara-cara untuk menyelamatkan Mingjie. Ia mengabaikan nasihat untuk beristirahat dan beristirahat, menunjukkan seberapa jauh komitmennya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Meski semua orang di sekitarnya sangat prihatin, termasuk Tuan Muda Huo, ketua lembah tampaknya tak tergoyahkan dalam misinya, walau ia sadar risiko yang ia hadapi bagi kesehatannya. Pada akhir adegan, Tuan Muda Huo menawarkan teh untuk mengurangi rasa pahit obat yang diminum ketua lembah, yang mencerminkan perhatian lembutnya. Ia mengingatkan ketua lembah untuk tidak terlalu memaksakan diri, sementara ketua lembah hanya menanggapinya dengan sikap keras kepala yang sama, bahkan menyuruh Tuan Muda Huo untuk cepat kembali beristirahat. Hal ini menampilkan konflik emosional yang dalam, di mana rasa peduli dan tanggung jawab pribadi ketua lembah menjadi pusat dari cerita ini. 公子，这个时候谷主是。 但求体弱。其实命茶术，众人必定见而诛之啊！用诀控制，才会满手杀孽。要我若是不救他，谷主，谷主，把他扶起来。我猜，怎么？没事，谷主，这次非同小可。也罢，是。别逞强了。可谷主，谷主，别看了。 忘了他，真以为自己是金刚不坏之身。
Ini menunjukkan penuh ketegangan emosional antara Ketua Lembah dan Tuan Muda Huo. Ini menunjukkan keberanian dan pengorbanan Ketua Lembah yang luar biasa dalam menghadapi bahaya demi orang yang ia anggap sebagai keluarga, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Namun, Tuan Muda Huo yang mengkhawatirkannya tanpa frustrasi karena tidak mampu meyakinkan Ketua Lembah untuk menghindari risiko. Ketika akhirnya Ketua Lembah berjanji untuk mengambil jarum ketiga, ini menandakan bahwa ia siap mengorbankan dirinya demi adiknya, dan keputusan ini dibuat karena keyakinannya pada orang di hadapannya. 只要反咬你一口，他会伤害你的，你知道吗？替他去第3根针。为什么突然改变主意？ Di tengah suasana yang tegang dan emosional, Mingji menjalani proses pengobatan atau ritual yang menyakitkan. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang intens, membuatnya teriak dan berjuang dengan kesakitan yang tak tertahankan. Meskipun dalam keadaan seperti itu, teman-temannya berdiri di sampingnya, berusaha menenangkan dan memberikan dukungan moral. Suara teriakan Mingjie bercampur dengan kata-kata penghiburan dari mereka, menciptakan nuansa yang syarat emosi. Adegan ini menggarisbawahi ikatan yang kuat antara karakter-karakter tersebut, menunjukkan betapa besar pengorbanan yang mereka lakukan satu sama lain. Momen-momen ini memperlihatkan tidak hanya rasa sakit fisik yang dialami Mingjie, tetapi juga kekuatan hubungan persahabatan yang mendalam di tengah penderitaan. 我绝对不会放过你。Dalam adegan ini, tampaknya kita melihat masa lalu Mingjie, di mana ia menghadapi penolakan dan ketakutan dari warga dusun. Dia berusaha melawan, tetapi terikat dan ketakutan akan hukuman yang diberikan. Para warga menuduhnya sebagai Ji anak siluman, Ji yang membunuh tanpa belas kasihan, menyalahkannya atas peristiwa pembunuhan yang mengancam keamanan dusun. Beberapa warga mendesak agar matanya dicungkil sebagai tindakan pencegahan, meyakini bahwa pandangannya bisa mencelakai orang lain. Namun, ada yang berusaha membelanya, seperti Sue Huai dan Ye, yang mencoba meyakinkan warga untuk tidak mencungkil mata Mingjie. Di tengah perlawanan tersebut, Chang Wujue menawarkan untuk membebaskannya, dengan syarat Mingjie tunduk padanya dan menjadi Yitong, murid atau bawahan. Dengan harapan bisa keluar dari kehidupan yang penuh diskriminasi dan ancaman, Mingjie setuju, walaupun hatinya masih bergantung pada dukungan Sue Huai dan kakaknya. Adegan ini menggambarkan konflik batin Mingjie, rasa ketidakadilan yang ia alami, dan bagaimana tekanan eksternal membentuk pilihan hidupnya. 也还是个孩子的呀，上次学会，大人说话没你的事儿。求求你不要挖我的眼睛！明界，你是到姐姐这儿来？小野姐姐。 想出，先跟我出去，只要你能带我出去。离开。 Di masa kini, setelah Mingjie melewati banyak penderitaan, Ketua Lembah menunjukkan kepedulian dengan ingin menunggu Mingjie bangun, meski disarankan untuk beristirahat. Saat Mingjie akhirnya sadar, mereka menunjukkan perhatian yang dalam, memastikan kondisinya baik dan menyiapkan makanan untuknya. Ada momen emosional antara Mingjie dan Ye, di mana Ye, yang Mingjie panggil dengan penuh perasaan sebagai kakak Ye, merasa terharu dan menyesal atas masa lalu Mingjie. Ye mengakui rasa bersalah karena tak dapat menyelamatkan Mingjie saat masih kecil, yang menyebabkan Mingjie hidup dalam penindasan dan kesepian. Ye mengingatkan bahwa Mingjie tidak bersalah atas tindakan kejam di masa lalu, karena dirinya dikendalikan oleh Chang Wujue dengan teknik jarum emas yang menyegel pikirannya. Meskipun Mingjie merasa bersalah atas nyawa yang telah diambil, Ye berjanji untuk mendampinginya dalam proses penebusan. Mereka akan bersama-sama menebus kesalahan di masa lalu, dengan dukungan dari mereka yang peduli padanya di lembah. Ini adalah momen reflektif yang memperlihatkan harapan baru bagi Mingjie, bahwa dirinya tidak lagi sendirian dan bisa hidup dengan bebas di lembah, berusaha melupakan masa lalu yang kelam.
我哪里不舒服？头还疼不疼？沙叶姐姐，你看我，我梦见我杀了所有的同伴，没想到你已经回来了。你溜才就，对不起。我知道你不是故意，我也不会再让你回到那个故事了。杀人并非是你的本意，不罪。Di sebuah makam, ketua lembah menceritakan kisah menyakitkan yang terjadi setelah bencana besar menimpa dusun keluarga Mo, tempat asalnya dan Mingjie. Ia mengingat bagaimana gurunya membawanya kembali untuk menguburkan para warga dusun yang telah meninggal, meskipun ia sendiri tak bisa berlama-lama di luar lembah karena penyakit dingin yang dideritanya. Ketua lembah mendirikan tugu di lembah tersebut dan selalu menyembahyangi para warga pada perayaan tahunan. Ketua lembah mengajak Mingjie mengenang masa kecilnya di dusun. Ia mengingat bagaimana dulu Mingjie selalu bertingkah nakal dan menjahili kepala dusun, namun ternyata para warga tetap peduli padanya. Kenangan manis muncul saat ketua lembah mengingat kegemaran Mingjie terhadap kue beras kuning, bagaimana tatapan mata Mingjie penuh kegembiraan melihat makanan itu, meskipun ia tetap memberikan suapan pertama kepada ketua lembah. Saat itu, meski kehidupan terasa pahit, kue beras kuning menjadi lambang momen kebahagiaan bagi mereka. Ketika ketua lembah membawa kue beras kuning lagi untuk Mingjie, mereka kembali mengenang bahwa warga dusun sebenarnya menyayanginya, bahkan dengan cara mereka diam-diam menitipkan kue tersebut untuk Mingjie. Ini menguatkan hubungan emosional keduanya dan menunjukkan betapa berartinya Mingjie bagi ketua lembah. Namun, Mingjie tetap merasa bersalah, percaya bahwa musibah yang menimpa dusun disebabkan oleh dirinya dan sihir mata, ji yang dimilikinya, yang menarik orang jahat ke dusun. Ketua lembah meyakinkannya bahwa hidupnya tak harus dibatasi oleh rasa bersalah dan obsesi pada masa lalu. Ia menyarankan agar Mingjie melanjutkan hidup dengan baik, melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan menemukan kembali kebahagiaan. Ketua lembah berjanji akan mendampinginya, menyemangati Mingjie untuk terus bertahan hidup dengan penuh arti. 由于我身患寒疾，我说起过。他说你是村子一个爱玩爱闹的孩子，就算你后来，我每次给你拿过去的时候，但红米糕是热的。明记，拿吃热吃。是。我塞进我的衣兜里，让我把它带给你呢。错。可那些歹人。 就是因为桐树烂，我之前也一直想探究过去的这烂那怪，总有一天，过去的事情。Di lembah Master Obat, Huo Zhanbai sedang minum arak dan bergurau dengan ketua lembah. Mereka membicarakan Mingjie, yang masih mengalami trauma emosional dan psikologis setelah dibebaskan dari pengaruh jarum emas. Huo Zhanbai merasa bertanggung jawab untuk membantu Mingjie pulih secara perlahan. Mereka bersumpah untuk saling mendukung tanpa rasa utang, menandai awal dari penerimaan baru atas masa lalu yang sulit dengan mengangkat cawan arak tawa dunia. Huo Zhanbai menyadari bahwa dia harus belajar untuk berinteraksi dengan Mingjie yang berbeda dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka. 直说便是。先拔出。 但过去那个杀手，他现在头上的针孔还没有回，况且你想得这么清楚了，那我就谢谢你。两不相欠。Di percakapan tegang terjadi antara Tong dan Miao Huo, yang saling berbagi laporan tentang rencana mereka. Miao Huo bertanya dengan nada sinis tentang kenapa Tong belum berhasil mendapatkan mutiara darah naga. Ia menuduh Tong telah berlama-lama di lembah Master Obat dan mempertanyakan mengapa Tong tak langsung bertindak keras, sebagaimana biasanya. Tong menjelaskan bahwa kehadiran Huo Zhanbai membuat rencana mereka lebih sulit dari yang direncanakan. Tong juga mengakui bahwa 12 sayap perak yang dibawa telah dihancurkan oleh Huo Zhanbai. Miao Huo memperingatkan bahwa waktu mereka terbatas karena patua ketua segera menyelesaikan masa pertapaannya. Ada kekhawatiran bahwa ketua mungkin mulai mencurigai tindakan mereka,
Terutama karena kali ini ketua lebih sering memanggil Miao Feng dibandingkan dengan Miao Sui, yang biasanya menemani ketua. Kondisi di dalam sekte semakin tegang, dan ketiga gadis suci tampak bersiap untuk bertindak. Miao Huo mendesak Tong untuk mempercepat aksinya dan memastikan tidak ada rasa belas kasihan dalam menjalankan rencana mereka. 是你这回太慢了，你在这鼓励下我，是因为有破绽还在，有点棘手。这最重要的就是拿到龙血中，先把教王老二。咱们两个出来已经1个半月了，就按咱们之前事先准备好的计划回答了。就说怎么了？你以往啊，再怀疑啊，教王老二这次闭关肯定出了岔子。 Di pertemuan emosional antara Ye, Mingjie, dan Sue Huai. Ye terkejut melihat keberadaan Mingjie di tempat itu dan akhirnya mengetahui bahwa Sue Huai, yang berkorban demi menyelamatkan hidup Mingjie, telah mengalami banyak penderitaan. Mingjie berbicara tentang bagaimana Sue Huai akan senang melihatnya hidup dengan baik. Mereka bertiga berharap bisa hidup bersama dengan damai dan tidak lagi terpisah. Kemudian, Mingjie meminta mutiara darah naga dari kakak Ye, yang menanyakan tujuan Mingjie memintanya. Mingjie menjelaskan bahwa dia dan Miao Huo diutus oleh Chang Wujue untuk mendapatkan kembali mutiara darah naga, dan tanpa itu, Miao Huo akan berada dalam bahaya. Meskipun Mingjie tidak ingin kembali ke Istana Yuanyi, dia merasa perlu untuk memenuhi tugas ini agar tidak melibatkan lembah master obat dalam masalah yang lebih besar. 小叶姐姐，为了救我，开心极了。难道你是要拿回去给程无绝？我可以不会愿意够。姐姐若是为难， Di hubungan yang rumit antara Mingjie dan kakak Ye semakin diungkapkan. Kakak Ye berusaha membantu Mingjie melarikan diri dari kehidupan lamanya di Istana Yuanyi, menawarkan rencana untuk menyerahkan mutiara darah naga sebagai kesempatan bagi Mingjie untuk berpura-pura mati dan menghindari perhatian Chang Wujue. Meski Mingjie tampak setuju dengan rencana ini, ada keraguan yang mendalam. Ketika tiba saatnya untuk mengambil mutiara darah naga, kakak Ye menyadari bahwa niat Mingjie mungkin berbeda dari yang ia nyatakan. Untuk memastikan bahwa Mingjie tidak akan kembali ke Istana Yuanyi yang penuh bahaya, kakak Ye menyegel meridian Mingjie, membuatnya tidak dapat bergerak atau melawan. Kakak Ye mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Mingjie terlalu terikat dengan Istana Yuanyi meskipun tempat itu penuh dengan kekerasan dan pengkhianatan. Namun, Mingjie tetap menunjukkan penolakan terhadap bantuan kakak Ye, menegaskan bahwa identitasnya telah berubah, dan mengabaikan upaya kakak Ye untuk mencegahnya kembali ke Istana Yuanyi. Kakak Ye berjanji tidak akan membiarkan Mingjie kembali ke kehidupan penuh bahaya itu, tapi Mingjie bersikeras pada jalannya sendiri, menciptakan ketegangan mendalam di antara mereka. 只能来硬的了。有什么话，就请直说。怎么突然愿意将珠子给我？假死的戏码，你可愿意？那我先回去了。小叶姐姐放心。你什么意思啊？宁静，看来不知道当年魔家村灭村，罪魁让你再回到元一宫那个魔窟。 Pertemuan antara ketua lembah Sui dan Huo Zhanbai terjadi, di mana Zhanbai menemui ketua lembah yang hampir sembuh dari lukanya. Zhanbai ingin mengajaknya minum sebelum pergi, namun diingatkan bahwa lukanya masih belum sembuh sepenuhnya. Obat untuk penyakitmu akan siap dalam 2 hari. Setelah itu, Zhanbai dapat pergi ke selatan untuk pengobatan selama sebulan. Ketua lembah bersyukur kepada Zhanbai atas bantuan yang diberikan, memberikan token dari pavilion Dinjian sebagai tanda perlindungan. Zhanbai bertanya tentang Tong di ruang obat, yang sedang diobati, dan diingatkan untuk tetap berhati-hati. 再观察2日。8年过去了，最起码顶剑阁的人不会为难他。我对待。 Di ruang pengobatan ketua lembah dan Mingjie terlibat dalam perdebatan emosional yang penuh ketegangan.
Mingjie menanyakan keberadaan mutiara darah naga 10.000 tahun, yang tampaknya sangat penting. Ketua lembah menyalahkan Mingjie karena melukai meridian dirinya sendiri demi menghancurkan segel darah meridian Ren dan Du, yang menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Mingjie menunjukkan ketidakpercayaan kepada ketua lembah, yang membuat ketegangan meningkat. Mereka saling menantang, dengan Mingjie mengancam akan membunuh ketua lembah jika dia tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan. Namun, ketua lembah dengan tegas menolak untuk memberikan mutiara tersebut tanpa kepercayaan dari Mingjie. Mingjie mengekspresikan frustrasi dan kemarahannya, mengungkapkan bahwa ia telah mengalami penderitaan selama bertahun-tahun, termasuk kekalahan dan penghinaan di arena Asura. Dia merasa tidak ada gunanya hidup dalam kegelapan dan tidak takut pada kematian setelah semua yang telah dia alami. Mingjie mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan masa lalunya dan tidak ingin terhubung lagi dengan kenangan tersebut. Akhirnya, Huo Zhanbai mencari ketua lembah dan menemukan ketua lembah keadaan terluka dan memanggil nama Sue Zie. 明介，在哪儿？便拿不到龙血晶，别跟我说这些有的没的。怎么？动手啊！你杀了我呀！都少在一人绳。玉春，次次被打倒，被凌辱。雪子爷。 Di suasana malam, Tong dan Miao Huo terlibat dalam percakapan yang menunjukkan rencana mereka yang sinistar. Miao Huo menanyakan apakah Tong telah membunuh ketua lembah, tetapi Tong menjawab tidak. Ini mengejutkan Miao Huo, yang mempertanyakan tindakan Tong, karena biasanya dia dikenal dengan gaya yang lebih langsung dan brutal. Dia meminta Miao Huo untuk mencari Miao Sui setelah kembali dan mempelajari situasi sebelum mereka bertemu lagi. 你把谷主害死了？没有。 你回去之后，先去找妙水，了解一下。 Di ruang pengobatan, ketua lembah dan Huo Zhanbai terlibat dalam percakapan yang intens mengenai Mingjie dan konsekuensi dari tindakan mereka. Huo Zhanbai mengungkapkan kekhawatirannya terhadap luka parah ketua lembah dan murid-murid diperintahkan untuk keluar. Ketua lembah berusaha membela Mingjie, menyatakan bahwa walaupun ia bisa saja terbunuh, Mingjie tidak melakukannya. Huo Zhanbai menyadari bahwa Mingjie telah memilih untuk pergi dan meninggalkan masa lalunya. Ketua lembah merasakan kedalaman ikatan antara mereka, mengakui bahwa Mingjie pernah menyelamatkan nyawanya. Huo Zhanbai menekankan bahwa Mingjie telah memilih jalannya sendiri, dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan itu. Ketua lembah meminta Huo Zhanbai untuk menemaninya memeriksa kolam beku, menandakan bahwa meskipun ada ketegangan, mereka masih saling mendukung. 帮婆婆看着莫儿的药， 他是谁呀？元婴公主？ 她并没有啊。 怎么还不明白呢？你还有最后一丝良知，仅此而已。是我唯一的亲人。尝试接受他的过去。 Di kolam es, ketua lembah merenungkan masa lalunya dan kehilangan yang dialami, terutama terkait dengan Sue Huai dan Mingjie. Ia merasa gagal karena tidak bisa mempertahankan Mingjie, yang kembali ke istana Yuanyi dianggap sebagai sarang iblis. Nyanyian lirik yang menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh rintangan dan pengorbanan, serta merenungkan tentang ketegangan antara masa lalu dan masa depan. Setelah itu, ia menyadari sudah malam dan menyarankan untuk pulang. Huo Zhanbai berterima kasih atas dukungan ketua lembah dan mereka berbagi momen kehangatan di tengah dinginnya malam. Ketua lembah mengungkapkan keraguan dan penyesalannya, namun Huo Zhanbai menegaskan bahwa ia akan tetap menemani dan memberikan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Mereka membicarakan janji mereka untuk melihat aurora bersama, memperlihatkan ikatan emosional yang kuat antara mereka di tengah kegelapan masa lalu dan harapan akan masa depan. 他又回到了那。已经半夜了，回去吧。
该如何面对你呢？痊愈了，后日你便可以离开。会长白，我想去看极光。 Ketua lembah dan Huo Zhanbai mendaki gunung dengan semangat tinggi, bertekad untuk melihat aurora yang memukau. Di sepanjang perjalanan, Huo Zhanbai merenungkan jejak yang ditinggalkan dalam hidupnya. Dia mengingat bahwa ada banyak hal dalam hidup yang perlu ditinggalkan sebagai kenangan, agar tidak terlupakan. Dengan suasana hati yang ringan, mereka tertawa dan saling berbagi kisah, memperkuat ikatan di antara mereka. Saat salju mulai turun, Huo Zhanbai menunjukkan rasi bintang di langit, memberitahu ketua lembah tentang makna 3 bintang yang saling terhubung. Meski aurora belum terlihat, mereka memutuskan untuk menikmati momen ini dengan minum bersama di bawah langit berbintang. Percakapan mereka dipenuhi dengan nostalgia, mengingat saat-saat ketika mereka pertama kali bertemu dan berbagi minuman, menunjukkan bahwa setiap kenangan berharga bagi mereka. Huo Zhanbai mengakui bahwa rasa mabuknya bukan hanya karena alkohol, tetapi juga karena kenangan indah yang terlintas dalam pikiran. Dia menyatakan bahwa meskipun mereka tidak melihat aurora malam itu, mereka masih memiliki banyak waktu untuk menjadwalkan perjalanan lain ke puncak gunung. Perbincangan ini menyoroti harapan dan kesetiaan mereka satu sama lain, yang memberi arti lebih dalam pada hubungan mereka. Saat mereka memutuskan untuk kembali, ketua lembah menunjukkan perhatian terhadap Huo Zhanbai, mengingatkan agar tidak terburu-buru. Dengan ungkapan cinta dan kepedulian, mereka berjanji untuk saling menemani di masa depan, menciptakan harapan akan petualangan baru. Adegan ini menggambarkan keintiman hubungan mereka, yang terjalin melalui refleksi, tawa, dan harapan untuk melihat aurora di lain waktu.怎么突然不走了？ 被掩埋，被覆盖，日出雪水消，这才是好事。走一走，我而已。我爱。可是被称为福禄寿3星的，但也看见了星河。你倒是准备的齐全。 都不愿意跟我讲。在扬州城的时候也派上了用场，那个人可是你啊？他是的。他像是喝醉了。所以会与你跑来。他会有下一次。来日方。 那再等一会儿。我们回去吧。Huo Zhanbai dan ketua lembah terlibat dalam percakapan di pagi yang dingin. Huo Zhanbai menanyakan tentang kedinginan ketua lembah, yang dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak bodoh dan mampu menghangatkan diri. Mereka membahas obat yang sedang diantar untuk Mo, di mana ketua lembah mengungkapkan rasa terima kasih atas usaha Huo Zhanbai dalam menyelamatkan Mo dan menekankan pentingnya mengikuti petunjuk penggunaan obat. Huo Zhanbai kemudian mengingat janji masa lalu untuk kembali tinggal di lembah master obat setelah Mo sembuh. Namun ketua lembah mengingatkan akan komitmen tersebut dengan serius. Percakapan ini mencerminkan kedekatan dan ketegangan antara mereka, di mana Huo Zhanbai berusaha santai sementara ketua lembah lebih tegas. Di akhir, Huo Zhanbai mengajak ketua lembah untuk minum bersama setelah dia kembali, menandakan harapan dan keinginan untuk memperkuat hubungan mereka meskipun ada ketidakpastian di depan. 还舍不得啊？一定要经由扬州城，再去瓜州。打开，这样行了吧？我答应什么了？想来上啊？我那日也并未完全打惯了，自然也就不会再想起小红这下答应了，我可没有答应。现在反悔。
Wu Zhanbai mengirimkan sebuah pesan penting kepada ketua lembah, meminta agar arak tawa dunia disimpan di bawah pohon plum. Permintaan ini syarat dengan simbolisme, memperlihatkan kedalaman hubungan antara mereka berdua dan tempat tersebut. Pesan ini disampaikan diiringi lagu yang mengisahkan cinta dan perpisahan, memperkuat suasana romantis yang dibayangi rasa kehilangan. Lagu ini menambah nuansa sendu, membangkitkan nostalgia dan kerinduan yang mendalam, memberikan kesan bahwa pohon plum menyimpan kenangan yang tak mudah dilupakan oleh keduanya. Di Istana Yuanyi, Ketua Chang Wujue muncul dengan kondisi terluka parah, tanda-tanda kerasukan iblis jelas terlihat pada dirinya. Feng, keparahan lukanya terungkap, setiap kata dan nada menunjukkan betapa kritis situasi yang dihadapi. Ketua Chang Wujue menunjukkan sifat kepemimpinannya dengan tegas memerintahkan Feng untuk pergi ke lembah master obat demi mencari tabib sakti, menekankan urgensi dan kepanikan yang meliputi istana. Suasana menjadi semakin tegang, dengan rasa khawatir menyelimuti para pengikutnya. Saat Feng berusaha meninggalkan istana secara diam-diam untuk melaksanakan perintah tersebut, ia tiba-tiba bertemu dengan Miao Shui. Pertemuan ini menciptakan konfrontasi tegang, di mana keduanya saling curiga satu sama lain. Mereka mencerminkan intrik dan persaingan yang terjadi di dalam istana, menambah ketegangan dan kompleksitas dalam narasi. Miao Shui menanyakan niat Feng, sementara Feng berusaha meyakinkan Miao Shui bahwa ia hanya melakukan tugas untuk menyelamatkan ketua. Pertukaran kata-kata ini menyoroti ketidakpercayaan dan ambisi tersembunyi di antara mereka, membuat situasi semakin rumit dan menarik.不过，我还是要多说一句，看你不客气起来是什么模样？我不过是跟你开个玩笑罢了。 Tuan Muda Tong melaporkan kepada ketua tentang balas dendam atas serangan pedang yang dialami ketua. Ketua menyambutnya dengan hangat dan menunjukkan kepercayaan dan pengakuan terhadap kesetiaan Tong. Ketua kemudian menunjukkan sepasang anjing moloser yang baru diterimanya, menambah nuansa ringan di tengah ketegangan. Dalam percakapan, ketua memperkenalkan gadis suci matahari, Wu Ma, yang dianggapnya bodoh karena berusaha membunuhnya. Tong menyatakan penyesalannya karena tidak dapat memenggal kepala Wu Ma dengan tangannya sendiri. Interaksi ini mencerminkan ikatan kuat antara ketua dan Tong, dan menunjukkan sifat ambisius dan keinginan akan kekuasaan yang mendasari hubungan mereka serta potensi konflik yang akan datang. 陛下的性命，为教皇，你千里归来刚好，你可认得？臣服于我，便可享受。 Berlangsung Miao Huo dan Tong membahas situasi yang sedang dihadapi, termasuk kondisi ketua Chang Wujue yang kerasukan iblis. Mereka merencanakan untuk menyerang ketua saat berada di Aula Yuanyi untuk mendengar laporan. Miao Huo mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap ketua dan menekankan pentingnya bertindak sebelum Miao Feng kembali dari lembah master obat. Mereka sepakat bahwa jika tidak mengambil langkah sekarang, kemungkinan untuk membunuh ketua di masa depan akan hilang. Miao Huo juga merencanakan untuk kembali ke dunia gelap di arena Asura untuk memperkuat sihir mata sebelum tindakan dimulai. Interaksi ini mencerminkan ketegangan, ambisi, dan potensi konflik yang semakin mendalam. 勉强才平定了日圣女那边的叛乱，被占于我的力学剑下，所有教徒都召集回来，这一时半刻也不知道他请不请得到薛子夜。但是，我都不知道该怎么说你。你说你哪条筋？抓紧时间，尽快动手。那知道。先。 Ketua Lembah Sui dan Miao Feng terlibat dalam sebuah permainan catur yang penuh makna. Miao Feng mengungkapkan bahwa irama yang dia mainkan seolah memiliki tujuan tertentu, mengindikasikan undangan untuk pertemuan ini. Mereka saling menghargai hubungan yang telah terjalin selama ini, di mana catur bukan hanya sekadar permainan, tetapi juga cara untuk merencanakan langkah strategis dalam kehidupan.
Miao Feng merasakan bahwa hari ini bisa jadi adalah permainan terakhir mereka, menciptakan suasana yang tegang dan emosional. Di tengah permainan, Miao Feng mengamati bahwa ketua lembah Sui tampak terburu-buru dalam beberapa langkah dan mengira bahwa dia mungkin sengaja mengalah. Meskipun akhirnya ketua lembah Sui dinyatakan menang, Miao Feng merasa permainan ini tidak seharusnya berakhir begitu cepat. Keduanya sepakat untuk berpisah setelah hasil pertandingan, dengan harapan bahwa di masa depan, mereka bisa bermain catur lagi. “你我一向随性而来，身不由己。那今日无需追根问底，况且但今日这盘棋自己放弃了，可以更精彩些。” Kedatangan Huo Zhanbai, yang dikenal sebagai pedang ketujuh dari pavilion Dingjian, bertemu dengan senior Liao. Zhanbai memperkenalkan dirinya dan mengingatkan Liao tentang pertemuan mereka 2 tahun yang lalu di pasar Guazhou, di mana Liao membantu seorang anak yang sakit parah. Zhanbai, yang merupakan paman dari anak tersebut, datang untuk menyampaikan surat dari murid Liao, yang menunjukkan hubungan yang dalam dan penuh rasa hormat antara mereka. Setelah mendengar nama Zie, kesehatan anak yang dulu dibantu, Liao menunjukkan penyesalan atas kondisinya yang semakin memburuk akibat penyakit dingin. Ia merasa bertanggung jawab atas situasi tersebut dan mengakui bahwa Zie, yang kini berusia 18 tahun, telah berusaha keras meskipun beban yang harus dipikulnya cukup berat. Liao mengingat tusuk konde yang ia tinggalkan sebagai barang perjanjian untuk Zie, mengungkapkan rasa sakitnya melihatnya berjuang sendirian. Liao terkejut ketika mengetahui bahwa Zie masih berusaha untuk membangkitkan Sui Huai, meskipun Liao sebelumnya telah memperingatkan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Ia merenungkan keputusan yang diambil Zie dan menyadari bahwa situasi ini semakin rumit, terutama dengan keterlibatan Zhanbai. Dalam perjalanan diskusi ini, Liao mulai memahami bahwa dia mungkin salah menilai kemampuan Zie dan bahwa ada lebih banyak yang harus dipertimbangkan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan Mo. Ketika Liao memeriksa bahan-bahan obat yang dibawa Zhanbai, dia merasa kecewa mengetahui bahwa resep yang diharapkannya tidak memiliki khasiat untuk penyakit Mo. Meskipun bahan-bahan tersebut berharga, Liao menyadari bahwa tidak semua resep dapat dijadikan obat. Rasa frustrasi dan penyesalan mendalam terlihat jelas saat Liao menyadari 8 tahun yang telah dihabiskan untuk mencari obat yang pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan Mo, mengarah pada refleksi tentang harapan dan kenyataan pahit yang harus diterima. 晚辈顶剑客七剑或战败，师叔。想起来了，那位重病终于还是来了。越发严重了。对他，这些年，他真是谁想到还是要动用这个细母。而是我方才提到的那个，看来这药方的药香，的确，怎么会这样？根本不可能相辅相成配成一副药。可我用了8年的时间啊！我记载这个药方，但他是要得知对莫尔，这也是子夜让你带着他来找我的原因吗？本该一早就告诉你。莫尔，你同他相，你们很像。我曾经跟他讲过，但没有想到，他竟然用这。唯一能做的了，你好好想想。 Suasana penuh kejutan terjadi saat istri kakak kelima mendapati kehadiran adik ketujuh. Liao menjelaskan bahwa suaminya adalah kakak kelima, dan adik ketujuh mengungkapkan bahwa kedatangannya berkaitan dengan permintaan Huo Zhanbai untuk membantunya menyelamatkan seseorang yang berada dalam kondisi kritis. Diskusi berlanjut ketika adik ketujuh menanyakan keberadaan anak kakak keenam, Mo, sebelum beralih ke urusan yang lebih mendesak terkait bayi yang perlu diganti popoknya. 老七，你怎么来？老六的孩子，那他现在在哪儿？ Adegan pindah di memperkenalkan kedatangan Miao Feng di lembah master obat, di mana suasana tegang terbangun ketika utusan ini menunjukkan niatnya untuk menemui ketua lembah Sui. Melalui dialog yang tajam, terungkap bahwa Miao Feng datang membawa 9 pelat Huitian, yang merupakan simbol penting dalam dunia pengobatan. Informasi ini menarik perhatian ketua lembah dan menggugah rasa ingin tahunya,
menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar permohonan pengobatan biasa. Miao Feng kemudian menjelaskan bahwa dia adalah utusan dari Istana Yuanyi dan diperintahkan untuk meminta pengobatan bagi Tuan Ketua Istana Yuanyi yang sedang sakit. Dia menyampaikan dengan tegas bahwa lembah Master Obat dikenal sebagai yang terbaik dalam hal pengobatan, membuat Ketua Lembah semakin penasaran. Dalam interaksi ini, penonton dapat merasakan pergeseran dari ketegangan menjadi keinginan untuk membantu, meskipun Ketua Lembah Sue memiliki prinsip yang kuat untuk tidak keluar dari lembah untuk memberikan perawatan. Ketua Lembah Sue menegaskan bahwa dia tidak pernah keluar untuk mengobati pasien, menunjukkan karakter yang disiplin dan terikat pada prinsipnya. Namun, Miao Feng dengan bijaksana memperdebatkan argumen bahwa jika penyakit dingin yang diderita Ketua Lembah adalah alasan dibalik ketidakmampuannya untuk keluar, maka akan lebih baik jika dia menerima bantuan Miao Feng untuk menyembuhkan dirinya. Dalam momen ini, penonton disuguhkan dengan dilema moral yang dihadapi oleh karakter utama, menciptakan ketegangan yang dapat dirasakan. Akhirnya, Ketua Lembah Sue merespons tantangan Miao Feng dengan sikap skeptis, menunjukkan bahwa dia tidak mudah terpengaruh oleh tawaran Miao Feng. Dialog yang terus berlanjut menunjukkan karakter yang kuat dari kedua pihak, serta menggambarkan konflik antara prinsip dan kebutuhan mendesak. Dengan pengembangan karakter yang menarik ini, penonton tidak hanya diperkenalkan pada dunia pengobatan tetapi juga pada kompleksitas hubungan antar karakter dalam cerita ini. 奉命来药师谷向薛谷主求医。敢问妙风使，究竟是何人要看诊？人未去，听闻药师也不行吗？10万就1人，谷主不便出门，是因身有寒疾。我手不知可曾听说过沐春风？ 阁下还是先。谷主医术绝伦，但比薛谷主，你若执意不肯，我不怕死，你威胁不了我。此中利害，在下自然是能自己强忍着。住手！阁下，